Halo semuanya, saya Vigania Eza. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori manajemen bisnis pariwisata melalui objek wisata, yaitu di Puncak Awasa Rumpun yang terdapat di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, di Jorong Awasa Rumpun, Nagari Tiga Koto. Melalui observasi lapangan yang saya lakukan, di sini saya dapat melihat apa masalah dari objek wisata ini, yaitu jalan utamanya yang masih berbatuan dan cukup ekstrim untuk wisatawan, dan juga masalah sampah yang masih belum ada pengelola, dan harga kuliner yang masih belum berpatokan. Dan juga dapat saya lihat yaitu peran-peran aktif yang terlibat di objek wisata ini, yaitu wisatawan, ketua pemuda, dan juga pemerintah daerah setempat, dan juga pemilik tanah ulayatnya. Oleh karena itu, di sini saya melakukan swatch dengan Puncak Awasa Rumpun ini. Teman-teman semua dapat melihat di belakang saya. Ini adalah pemandangan atau latar belakang panorama Puncak Awasa Rumpun. Ini memperlihatkan keindahan landscape Danau Singkarak dan juga gunung-gunung. Nah, sekarang teman-teman dapat melihat view di belakang saya. Cantik banget kan? Kalau dibeda pakai analisis SWOT, pemandangan super mewah ini dapat dijadikan kekuatan atau strength di Puncak Awasa Rumpun ini. Dari titik puncak ini dapat kita lihat landscape Danau Singkarak dan juga gunung-gunung di Sumatera, yaitu ada Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, dan Gunung Talang. Area luas ini yang fleksibel juga dapat kita buat untuk area camping tanpa merusak alam. Tapi di balik keindahan ini justru juga ada weakness-nya atau kelemahannya, yaitu masalah manajemennya yang belum tertata, dan juga jalanan yang cukup ekstrim, dan sampah yang berserakan, dan pengelola yang belum mengikuti standar pada pariwisata. Dan juga untuk anggaran operasionalnya itu masih bergantung pada wisatawan. Nah, lewat proyek ini saya dapat melihat juga ada peluang atau opportunities seperti membidik pasar lewat promosi digital yang terarah, standarisasi harga kuliner berbasis HPP, sampai kolaborasi pendanaan bersama segmen pasar dan juga pengelola wisata di Sumatera Barat. Namun di balik ini juga ada threats dan ancaman, yaitu persaingan dari destinasi wisata lain yang akses jalannya yang lebih mulus, serta drama konflik lahan ulayatnya tidak ada. Lalu bagaimana cara mengubah tata kelola komune ini jadi bisnis pariwisata yang profesional dan berkelanjutan? Disinilah fungsi POACH masuk. Yang pertama, untuk planning, saya merancang paket wisata premium eco camping dengan sistem tiket satu pintu resmi, biar tidak ada lagi pungli-pungli di objek wisata ini. Dan juga di sisi organizing, saya mengatur struktur Pokdarwis lokal secara formal, yaitu saya sendiri bertindak sebagai project manager di tingkat makro, buat mengurus regulasi dan dana, didampingi Ketua Pemuda Bang Reza Chandra sebagai Operation Manager yang membawahi 5 unit kerja spesifik yang saya bagi, yaitu dari unit tiket, parkir, pemandu, ojek, sampai UMKM. Dan yang ketiga, kita masuk ke actuating atau aksi nyata. Di sini saya langsung mengeksekusi pelayanan nyata di lapangan pakai prinsip Sabta Pesona. Aksi tatisnya yaitu kita gerakkan pemuda lokal buat nyediain pos ojek shuttle di kaki bukit sebagai solusi transportasi aman di melewati jalur ekstrim, dan juga UMKM dari ibu-ibu setempat
Dan di bagian controlling, saya mengatur inovatif berupa sistem deposit kantong sampah. Pengunjung wajib menitipkan uang jaminan di pintu gerbang dan uangnya baru bisa dikembalikan jika mereka utuh membawa snack atau sampah bekas yang mereka makan di atas. Ini menurut saya ampuh banget untuk menjaga kebersihan di puncak Awa Sarumpun. Sekarang, bagaimana cara ekowisata ini supaya mendapatkan profit atau keuntungan yang sehat dan berkelanjutan? Oleh karena itu, mari kita bedah 7P marketing mix. Dari sisi produk, saya menawarkan total tourism experience lewat paket wisata yaitu 2 days 1 night premium eco camping yang sudah lengkap dengan sewa alat kemah, logistik, pemandu, sampai edukasi geopark. Dan untuk harganya saya beri patokan resmi 150.000 per orang. Tentunya anggaran ini juga sudah melalui HPP yaitu Rp130.000 yang dialokasikan transparan buat kas nagari, perawatan alat, konsumsi, dan dari kelompok UMKM kuliner ibu-ibu desa daerah setempat, serta honor bagi ojek shuttle yang disediakan tadi dan juga pemandu lokal. Jadi dapat dilihat di bagian belakang saya itu merupakan HPP yang sudah saya atur. Dan di bagian promosi dan place di penjualan ini kami membuka satu pintu lewat WhatsApp Busines dan dipromosikan sekreatif mungkin melalui media digital, storytelling di Instagram dan juga TikTok. Dan pada aspek people-nya atau orangnya, semua staf di lapangan wajib memakai seragam resmi Pok Darwis biar kelihatan lebih profesional dan ramah. Semua proses pelayanan ini dibikin ringkas dan registrasi online sampai bayar bisa pakai menggunakan media kris, dan semuanya didukung sama physical evidence atau bukti fisik yang nyata seperti area camping yang rapi, toilet umum yang bersih, dan airan lancar, dan juga papan petunjuk arah yang estetik. Jadi dari materi 5W1H, SWOT dan Strength dan juga 7P Mix, dapat saya simpulkan bisnis pariwisata itu bukan cuma soal jual pemandangan bagus saja, tapi soal gimana kita menyinkronkan kerjasama dari top manajemen di Pemkab, middle manajemen di tingkat nagari, sampai operasional manajemen. Teman-teman pemuda di lapangan, kalau dikelola dengan benar, ekowisata ini terbukti atau akan menjadi wisata yang berkelanjutan di masa yang akan datang, dan juga dapat memutar roda ekonomi warga lokal sekaligus menjaga alamnya tetap lestari. Saya Vigania Eza, terima kasih dan sampai jumpa di Puncak Awa Serumpun. Thank you for attention. See you.